Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur sekali ya malam hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah agenda yang baik gitu ya, agenda untuk sama-sama saling mengingatkan supaya kemudian kita senantiasa bisa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan barangkali mungkin boleh dibilang ya, mungkin malam ini sepertinya saya sedang menggarami lautan gitu ya, mengajarkan kepada teman-teman yang barangkali teman-teman ini sudah hafal gitu ya. Jadi mungkin ini sifatnya nanti lebih ke arah kita saling mengingatkan saja ya. Karena kan teman-teman pasti sudah lebih paham gitu ya. Bagaimana kemudian ya suka duka berada di NGO gitu ya, khususnya di Mercy gitu kan. Semoga nanti ini bisa menjadi sarana kita untuk saling mengingatkan, barangkali bisa menambah semangat, kemudian memberikan inspirasi juga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya memilih tema ini ya? Yang pertama karena kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau tanggalnya kan masih diperdebatkan ya, saya pakai bulan saja lah ya. Dan ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk kemudian bisa muhasabah gitu ya, mengintrospeksi diri kita sejauh mana kemudian kita ini mampu meneladani sosok beliau gitu. Jadi bukan berarti kemudian karena kan barangkali ada orang yang tidak sepakat dengan adanya perayaan Maulid Nabi gitu ya. Maka saya mengambil pilihan yang bisa disepakati oleh semuanya bahwa kemudian kita mengadakan saya memilih tema ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi itu bukan semata-mata untuk perayaan saja, tapi kemudian bagaimana kemudian kita bisa bermuhasabah sudah sejauh mana kemudian sifat-sifat karakter-karakter yang ada di dalam diri kita ini paling tidak lah itu kalau mendekati itu kayaknya kan masih jauh ya, karena dengan para sahabat saja kan kita kayaknya masih levelnya beda jauh ya, jauh sekali. Maka paling tidak kita berjalan menuju ke sana sehingga kemudian pelan-pelan sedikit-sedikit kita ambil sifat-sifat yang unggul dari Nabi Muhammad SAW dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, karena teman-teman ini aktivitasnya kan banyak di ranah relawan gitu ya. Maka inilah yang kemudian kita bahas pada malam hari ini ya. Bagaimana kemudian sifat-sifat kerelawanan yang ada dalam diri Rasulullah SAW ya. Ya meskipun sebenarnya kalau kita tilik gitu ya bahwa sifat-sifat relawan itu sebenarnya adalah karakter-karakter yang unggul gitu kan, yang kemudian sudah seharusnya itu dimiliki oleh seorang muslim gitu kan. Tetapi nyatanya banyak yang kemudian ya kalau boleh dibilang ya itu tidak memiliki sifat tersebut gitu kan. Atau bahkan teman-teman yang barangkali atau kita sendiri juga ya yang menjadi relawan gitu kan, itu kadangkala masih banyak yang lupa gitu ya tentang sifat-sifat tersebut gitu kan. Makanya inilah kenapa saya sampaikan di awal bahwa momen ini sebenarnya adalah sarana bagi kita untuk kemudian bisa saling mengingatkan supaya senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik ya di dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi siapa? Bagi mereka yang kemudian mengharap rahmat Allah, yaitu yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah surga. Wa dzakarallaha katsira, dan dia sepanjang hidupnya di dunia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satunya dengan cara mengingat kebaikan Nabi Muhammad SAW sehingga kemudian bisa mencontoh betul ya, mempraktekkan betul, mengimplementasikan betul sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sesuatu yang mustahil kalau misalnya kita lakukan dalam
saat-saat ini di mana begitu banyak fitnah bertebaran ya. Tetapi paling tidak seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita berjalan menuju ke sana, mendekati sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita ambil cuplikannya saja yang paling tidak sesuai dengan aktivitas kita paling banyak gitu ya. Misalkan teman-teman bertugas sebagai relawan gitu kan, nah, maka nanti kita contoh sifat-sifatnya. Kemudian misalnya nanti sebagai guru gitu ya, sebagai tenaga kesehatan gitu kan, atau sebagai teknisi gitu kan, atau sebagai dosen atau sebagai wirausaha gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa contoh sifat-sifat beliau yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah gitu ya, memang Rasulullah SAW ini sebenarnya profesinya banyak ternyata ya. Jadi beliau juga sebagai seorang pendidik, beliau juga sebagai seorang wirausaha, beliau juga sebagai seorang pemimpin gitu kan, beliau juga sebagai seorang kepala negara, sebagai jenderal gitu kan, dan seterusnya. Karena waktu itu pembagian jabatan, pembagian wewenang itu masih masih sifatnya kan sentral ya, tersentralisasi. Jadi karena masih simple ya, lingkungannya masih kecil gitu kan, sehingga kemudian uh, paling tidak ada sifat-sifat unggul yang bisa kita teladani. Mungkin itu salah satu hikmahnya ya. Kalau sekarang kan kita nggak bisa seperti itu ya, jadi ini jadi itu semuanya kita ambil kan nggak mungkin ya, nanti pasti akan kacau. Jadi harus fokus di salah satu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bahas ya beberapa hal ya terkait dengan sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan karakter kerelawanan. Gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama itu adalah karakter untuk kemudian selalu membiasakan diri, mendasarkan setiap perbuatan itu lillahi ta'ala. Ya, jadi niatnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karakter pertama yang paling penting yang harus dimiliki oleh orang relawan gitu ya. Terutama ketika kemudian kita ini sebagai seorang muslim dan kita beraktivitas sebagai relawan itu dalam apa begitu kemudian relawan yang kemudian berada di NGO yang ya sekuler lah, begitulah katakanlah ya, yang tidak ada keterikatan dengan Islam gitu kan, maka biasanya ya yang mengikat mereka itu adalah yang mereka sebut sebagai value gitu ya, nilainya mereka gitu ya. Misalnya nilai kemanusiaan, kemudian nilai sosial gitu ya, kesetaraan gitu kan. Jadi yang mereka perjuangkan itu nilai tersebut gitu ya. Dan apakah itu salah gitu kan? Ya tidak gitu kan. Karena itu adalah sebuah nilai kebaikan universal gitu kan. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita ikut-ikut seperti itu saja, misalnya kita memperjuangkan nilai kemanusiaan semata, memperjuangkan nilai kesetaraan, ya, tanpa kemudian tidak mendasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerugiannya yang pertama adalah kita nggak dapat pahala dari aktivitas kerelawanan kita. Ya. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi memperjuangkan nilai tadi. Gitu ya. Yang pertama kerugiannya. Yang kedua teman-teman bisa keblinger. Ya, bisa keblinger. Kenapa keblinger? Karena kemudian, misal nih contoh, memperjuangkan kesetaraan gitu ya misalnya. Nanti bisa-bisa teman-teman juga akan ikut memperjuangkan LGBT lah, ya, memperjuangkan transgender lah, dan seterusnya ya. Kenapa? Karena tidak ada acuan yang benar gitu ya. Padahal dalam Al-Quran itu kan jelas ya, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran yang hak itu dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu gitu kan. Maka inilah pentingnya kita mendasarkan niat aktivitas kerelawanan kita itu berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber kebenaran hanya dari Allah. Ketika kemudian kita memperjuangkan sesuatu gitu ya, tapi kemudian ini bertentangan dengan ajaran yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka tinggalkan gitu ya. Kita tidak bukan kemudian berarti kita meninggalkan tugas relawan, bukan, tetapi
Ini semata-mata untuk menjaga keimanan kita, gitu ya, menjaga iman kita. Kalau misalnya kita di konteksnya di relawan kemanusiaan gitu ya, itu mungkin nggak akan terlalu banyak terlibat masalah ini. Tapi kalau kemudian masuk ke ranah yang apa namanya tadi ya, kesetaraan gitu, kesetaraan gender atau mungkin yang lain-lain gitu ya, yang lebih lebih potensi konfliknya muncul gitu ya, itu biasanya nanti akan apa namanya, hal-hal seperti itu tuh menjadi pertimbangan tersendiri gitu ya. Makanya ini yang pertama ya, kita mendasari bahwa kemudian seluruh aktivitas kerelawanan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini penting, kenapa? Karena tadi ya, ya teman-teman pasti merasakan lah ya, namanya bekerja sebagai relawan itu kan ya kadang nggak dibayar, kadang capek tapi masih dikata-katain gitu kan. Kadang kita sudah berusaha keras gitu kan, tapi nggak dianggap gitu kan. Itu kalau misalnya kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, ya akan mundur teratur gitu kan. Ya, pasti akan gampang berhentinya gitu kan. Ah ya sudahlah, aku udah kayak gini nggak dianggap gitu kan. Itulah kenapa pentingnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling baik untuk memberikan contoh bagaimana kemudian mengaplikasikan seluruh kehidupannya itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya, niat dulu ya. Saya sebenarnya ini materi yang umum ya, maksudnya setiap kali saya sampaikan tentang masalah sikap-sikap, masalah sifat-sifat gitu ya, masalah adat gitu ya. Itu selalu yang pertama adalah persoalan niat gitu ya. Karena kita sebagai seorang muslim itu memang selalu dianjurkan untuk memperbaharui niat ya, memperbaharui niat. Supaya kemudian apa? Seluruh aktivitas kita itu berpahala dan itu apa namanya? Ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak sia-sia gitu. Nah, ini yang pertama ya, teman-teman. Kemudian yang kedua uh, adalah sifat untuk apa namanya, memikirkan orang lain gitu ya, memikirkan orang lain. Maksudnya gimana ya? Saya mungkin sifatnya katanya yang lebih pas saya kurang masih belum dapat ya. Tapi coba teman-teman nanti pahami ya. Jadi dalam Al-Quran itu di surat Taubah itu ada sebuah ayat yang berbunyi laqad ja'akum di bagian akhir ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul di antara kalian ya, rasul dari golongan kalian ya, azizun alaikum ya, azizun alaihi ma anittum ya, berat terasa olehnya beban yang akan kalian terima ya. Maksudnya seperti misalnya kayak kita sekarang diberikan beban untuk sholat, diberikan beban untuk zakat, diberikan beban untuk beribadah gitu kan, diberikan beban untuk yang namanya kan mukallaf ya. Kita ini kan sebagai seorang muslim kan istilahnya kan kalau sudah balik gitu kan, sudah dihitung amal baik dan buruknya itu kan istilahnya kan mukallaf, orang yang mendapatkan beban. Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang dia sejak pertama kali menerima amanah tersebut sudah merasa berat kalau beban ini diberikan pada orang lain karena tidak yakin umatnya itu mampu untuk menanggungnya gitu ya. Sehingga kemudian apa? Muncul sifat yang kedua yaitu adalah harisun alaikum ya. Rasulullah itu adalah harisun pakai sod ya. Harisun itu adalah sifat bagaimana kemudian beliau itu sangat ingin menjaga supaya umatnya itu semuanya selamat masuk ke dalam surga ya. Supaya semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Harisun alaikum, sangat 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 ingin menjaga supaya semua umatnya masuk ke dalam surga. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang yang beriman beliau adalah orang yang lemah dan lembut, penyayang ya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah sifat ini loh, harisun ya. Sifat harisun, sangat ingin menjaga orang lain ya. Artinya apa? Ketika kemudian ada saudara muslimnya yang mungkin nggak bisa sekolah ya, sehingga kemudian karena nggak bisa sekolah itu dia tidak bisa menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Ya kita bantu gitu ya, kita bantu gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, ketika hari raya ada anak kecil yang kemudian menangis sendirian sementara teman-temannya yang lain apa namanya bergembira ria ya, maka diberikan pakaian yang baru juga ya, terus. Nah, ini bagaimana kemudian sifat harisun tadi ya,
Bahkan yang dalam sebuah hadis yang terkenal itu ya, di kisah kewafatan Rasulullah SAW di akhir hayatnya menjelang malaikat maut mencabut nyawanya itu, ya, Rasulullah SAW sempat bertanya kepada malaikat Jibril, ya, wahai Jibril, bisa nggak sih kalau misalnya semua kesulitan umatku yang akan mereka hadapi semua itu, ya, ditimpakan kepada hari ini saja, sehingga semua umatku nanti itu bisa ringan mereka menjalani hidupnya gitu ya, supaya mereka bisa fokus beribadah saja gitu ya, sampai sebegitunya. Jadi Rasulullah SAW itu sampai sebegitunya, demi apa? Demi supaya umatnya itu selamat semuanya. Tetapi tidak bisa, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu menanggung dosa, ya, melainkan apa yang telah dia kerjakan gitu kan. Enggak bisa kemudian dosa orang tua diwariskan ke anak dan seterusnya. Nah, jadi ini sifat kedua ya. Bagaimana kemudian mengutamakan orang lain, menjaga orang-orang di sekitarnya, ya. Ini adalah karakter yang harus kita miliki sebagai seorang relawan. Jadi jangan sampai menganggap kita sudah sebagai seorang relawan kalau misalnya untuk berbagi saja masih sulit gitu ya. Misalnya kita bawa makan siang, teman kita nggak bawa gitu kan, kita nggak peka gitu kan, ya itu sulit gitu ya kalau untuk seperti itu. Jadi coba dilatih pelan-pelan ya, dilatih pelan-pelan, nggak berebut makanan ya. Kadang kan kayak gitu ya, kalau kita di lokasi bencana gitu kan, pas ransum datang gitu kan, nah kita habis bekerja capek-capek gitu kan, wah kadang suka tiba-tiba jadi berebut gitu kan, karena sama-sama lapar semua gitu kan. Tapi harusnya kalau karakter seorang relawan ya, ya saling saling mendahulukan aja teman-temannya ya. Isar ya, berbuat isar. Nah, ini karakter yang kedua yang harus dikuasai oleh seorang seorang relawan ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu berani untuk mengorbankan dirinya untuk kebaikan umatnya gitu ya. Berani istilahnya bersusah payah ya untuk kemudian kemudahan bagi umatnya, bagi sahabat-sahabat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua ya, yang kedua karakter. Nah, yang berikutnya setelah itu mengutamakan orang lain tadi ya, memikirkan orang lain, yang berikutnya adalah karakter sebagai seorang pembelajar. Nah, ini penting ya teman-teman ya, karena begini, sebagai seorang relawan itu kita nggak bisa kosongan ya, nggak bisa kosongan ya. Paling tidak teman-teman harus tahu kalau memang bukan ahlinya ya jangan jangan ikut-ikutan. Misal lagi ada bencana alam ya, saya pikir kalau Mercy mungkin sudah bagus ya. Kalau misalkan mau diterjunkan kan pasti ada briefing dulu, ada semacam pelatihan dulu gitu ya, nggak asal turun gitu kan. Termasuk rekrutmennya kan juga pasti ada persyaratan-persyaratan khusus. Ya itu yang harus dilakukan gitu ya. Karena apa? Kalau relawan kita asal sembarangan saja, jatuhnya nanti juga seperti warga-warga yang biasanya suka menyelamatkan korban-korban kecelakaan lalu lintas itu ya. Jadi misalnya ada kecelakaan lalu lintas, niatnya bagus, ingin menolong, tapi kemudian bisa jadi malah mencelakakan gitu kan. Nah, maka ini yang harus kita hindari gitu ya. Sebagai seorang relawan, ya kita harus punya karakter sebagai seorang pembelajar, ya. Tidak sok tahu ya, apalagi kemudian kalau misalnya kita ditempatkan di sebuah tempat yang baru, ya. Tentu di sana kan ada kearifan-kearifan lokal, adat istiadat yang sudah berlaku bertahun-tahun di sana gitu ya. Tidak bisa kemudian kita ujuk-ujuk langsung rubah begitu saja dan seterusnya. Tetap kita harus belajar juga bagaimana cara yang baik dan benar. Nah, ini uh, yang ketiga ya, karakter sebagai seorang seorang pembelajar ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, ketika beliau ke Madinah itu kan juga tidak ujuk-ujuk kemudian membuat aturan-aturan ya. Itu kan sudah dipertimbangkan matang-matang. Makanya beliau sebelum hijrah itu kan juga sudah mengutus duta terlebih dahulu ya, Abdullah bin Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair ya. Selain untuk berdakwah, mereka juga kemudian memberikan informasi tentang bagaimana adat istiadat, kebudayaan di daerah Madinah. Sehingga kemudian ketika beliau datang, beliau sudah punya rancangan untuk kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Jadi mental sebagai seorang pembelajar itu harus terus dibangun gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ya, itu adalah
sepaket dengan sebagai seorang pembelajar, maka seorang relawan itu juga harus punya sifat yang keberanian, harus punya sifat keberanian. Sifat keberanian ini, kalau kita sebagai seorang muslim itu sebenarnya bisa dipupuk dengan cara kita memupuk akidah yang kuat. Gitu. Ketika kemudian kita punya akidah yang kuat, ya, maka keberanian itu akan muncul, gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Al-haqqu mir rabbikum. Senantiasa ketika kemudian kita melakukannya itu karena Allah, ya. Ketika kemudian kita lakukan itu atas dasar keridhaan Allah, gitu kan, maka akan muncul keberanian, gitu ya, karena nggak takut malu, gitu ya. Kenapa harus malu? Orang kita melakukannya karena Allah, gitu kan, maka kita akan berikan yang terbaik, gitu kan. Nah, konteks ini ya, selain bisa kita gunakan sebagai relawan, juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai karyawan, atau mungkin sebagai mahasiswa, atau mungkin juga sebagai pimpinan organisasi, gitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk itu. Ya. Ketika kemudian segala sesuatu itu kita lakukan karena Allah, ya, maka keberanian itu akan muncul, gitu ya, akan muncul dengan sendirinya. Gitu ya. Kadang-kadang yang membuat kita takut, itu adalah bukan karena kita nggak mampu, ya, bukan karena kita nggak mampu, tetapi karena lagi-lagi kembali ke arah tadi, ya, karena kita yang pertama nggak tahu, yang kedua karena keyakinan kita kepada Allah itu masih kurang, sehingga kita tidak bisa total dalam memberikan sumbangsih, gitu ya, dalam memberikan manfaat, gitu kan, sehingga ya tadi setengah-setengah, akhirnya kemudian takut-takut, ya, ragu-ragu, gitu kan, tidak yakin, gitu ya. Nah, makanya ini sebagai sepaket, gitu ya, ketika imannya bagus, ya, kemudian punya mental sebagai seorang pembelajar, maka otomatis, ya, itu akan memunculkan keberanian, ya, karena dia punya kompetensi dan dia juga niatnya karena Allah. Nah, niat karena Allah tadi yang melahirkan keberanian itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika kemudian dalam sebuah riwayat, ya, beliau itu sedang istirahat, ya, istirahat di bawah pohon, gitu kan, kemudian tiba-tiba ada seorang kafir datang, ya, menodongkan pedang, diletakkan di leher Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian orang ini bertanya, wahai Muhammad, ya, kalau pedang ini aku tebas ke lehermu, siapa yang dapat menolongmu, ya, menghindarkanmu dari kematian, gitu kan? Kan udah di depan mata itu kan, tinggal disenggol aja kena, gitu kan. Nah, tetapi Nabi Muhammad tetap tenang, gitu ya. Kenapa? Karena hidup dan mati itu urusannya sama Allah, nggak urusan sama caranya, gitu kan. Sebelum dia nebas pun, kalau Allah sudah menakdirkan orang ini mati duluan dia sebelum nebas, gitu kan. Maka Rasulullah SAW jawab, saya tidak takut, gitu ya. Yang dapat menolong saya Allah, gitu kan, dengan pandangan yang juga tegas, dengan pandangan juga yang lebih berani, sehingga orang tadi jadi keder, pedangnya jatuh sendiri, gitu. Lalu dibalik, gitu kan. Kalau sekarang pedang ini tak tebas ke lehermu, kira-kira siapa yang dapat melindungimu? Nah, jadi ini salah satu contoh keberanian, ya. Dan ada beberapa contoh yang lain. Misalnya ketika kemudian pernah dalam suatu riwayat di awal-awal dakwahnya, itu kan orang-orang kafir Quraisy itu kan suka ngomongin Nabi Muhammad, ya, suka istilahnya gibahin, gitu ya, gibahin Nabi Muhammad. Ini Muhammad ini menjelek-jelekkan kita, menjelek-jelekkan orang-orang pintar kita, menjelek-jelekkan pemuka kaum kita, gitu. Nah, ketika itu Nabi kan berkumpul di sekitar Ka'bah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW lewat, beliau sengaja ketika lewat itu kemudian malah beribadah, ya, sholat di situ, gitu kan. Sehingga kemudian mereka orang-orang kafir ini semakin marah, gitu kan. Lalu kemudian mereka mengancam Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika diancam seperti itu, selesai sholat beliau berbalik, kemudian balik mengancam, ya. Diancam oleh orang-orang kafir Quraisy akan dibunuh, akan diapa-apakan, ya, beliau balik mengancam. Beliau malah kemudian mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ya, demi Allah, aku diutus untuk menyembelih kalian. Jadi
dengan pandangan yang sangat garang gitu ya, dengan tegas gitu kan. Sehingga orang-orang malah jadi ngeri sendiri gitu kan. Ini orang sendirian berani sekali dia bilang kayak gitu di depan kita gitu kan. Padahal kita rombongan gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang dengan keberanian yang seperti itu juga bisa menjatuhkan mental mental lawan. Nah, ini sifat-sifat keberanian seperti inilah yang harus dibangun sebagai seorang seorang relawan gitu ya. Sehingga ketika kemudian nanti diterjunkan di tempat yang mungkin itu apa namanya berbahaya gitu kan. Dengan kompetensi yang kita miliki, dengan kemudian kemampuan yang kita miliki, dan dengan modal keimanan tadi ya kita nggak usah takut gitu ya. Berangkat saja gitu ya, lillahi ta'ala. Insya Allah ada pahalanya. Kalaupun memang nanti meninggal, ya insya Allah syahid gitu ya. Nah ini karakter yang berikutnya yang harus dibangun. Gitu ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya. Yang kelima adalah mandiri ya, harus mandiri ya. Karena gini teman-teman, ada sebuah kaidah ya, ya, faqidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak memiliki maka dia tidak akan pernah bisa memberi. Sesuatu yang tidak memiliki maka dia tidak akan pernah bisa memberi. Teman-teman, ketika kemudian meniatkan diri untuk menjadi relawan ya, maka jangan pernah kemudian teman-teman berharap mendapatkan penghidupan dari sana. Karena namanya juga relawan gitu kan. Ya, oke lah, mungkin kita dapat bayaran dari sana, kita dapat 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 istilahnya imbal jasa gitu ya. Tetapi kita tidak bisa kemudian hanya mengandalkan dari situ saja. Ya. Paling tidak kita punya sumber yang lain. Gitu ya. Sehingga apa? Sewaktu-waktu kemudian kita memang tidak dibayar dari sana, tidak mendapatkan imbal jasa, itu tidak mengurangi nilai sumbangsih yang kita berikan, tidak mengurangi kemudian totalitas dari aktivitas kerelawan yang kita berikan, karena niatnya lillahi ta'ala gitu. Maka kita harus hidup mandiri dulu gitu kan. Kalaupun memang belum mandiri, ya paling tidak kita berusaha untuk mandiri gitu ya. Misalnya teman-teman mahasiswa gitu kan, ikut kegiatan-kegiatan relawan gitu ya. Ya kalau misalnya masih modal dari orang tua semua ya coba dilatih gitu ya. Bagaimana kemudian uang saku yang diberikan orang tua ini nggak semuanya kita habiskan hanya untuk konsumsi saja, tapi sebagian kita putar untuk kemudian supaya kita punya penghasilan sendiri yang bisa membuat pribadi kita ini menjadi lebih mandiri, lebih merdeka, dan bebas untuk menentukan keputusan gitu ya. Karena sebagai seorang relawan ya kalau bisa kita tidak memberatkan organisasi yang kita bekerja di sana gitu kan. Makanya ini yang juga menjadi catatan gitu ya. Walaupun pada kenyataannya hari ini ya hampir semua NGO ya pasti sudah membuat anggaran tersebut gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya kita bisa mandiri ya, tidak mengandalkan dari sana, ya, alokasi tersebut kan bisa diperuntukkan untuk sesuatu yang kemudian bisa lebih bermanfaat gitu. Karena kita sudah hidup mandiri terlebih dahulu. Gitu. Ini makanya harus kita juga kita paling tidak kita belajar menuju ke arah sana. Bagaimana Rasulullah SAW itu dulu ketika masih kecil ya beliau sudah membiasakan diri untuk hidup mandiri. Karena kan kita tahu ya Rasulullah kan seorang yang yatim sejak lahir, kemudian piatu ketika usia 6 tahun, kemudian dirawat oleh kakeknya, dirawat oleh pamannya dan seterusnya. Nah maka kondisi itulah yang kemudian sedikit banyak menuntut beliau untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih mandiri. Mulai dari menggembalakan kambing gitu kan, kemudian sampai berdagang kecil-kecilan, dan kemudian sampai akhirnya menjadi kepercayaan dari nanti menjadi istri beliau Rasulullah SAW yaitu Khadijah. Ya. Nah, makanya ini yang harus kita contoh gitu ya. Jadi mulai sekarang gitu ya, mulai dari mahasiswa gitu ya, paling tidak mengandalkan uang saku dari orang tua saja gitu ya. Kita carilah sumber-sumber penghidupan yang lain, sehingga kemudian berlatih untuk menjadi seorang yang mandiri secara finansial, berlatih belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Enggak kemudian kalau ada apa-apa tanya sama orang tua, ya. Kalau ada apa-apa tanya sama ini. Jadi berlatih untuk hidup secara mandiri, gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kemudian teman-teman punya sifat tadi ya, karakter sebagai seorang pembelajar, punya sifat pemberani gitu kan,
bisa hidup mandiri gitu kan. Maka pasti teman-teman akan punya sebuah kompetensi gitu ya, sebuah kapasitas ya, yang itu kemudian bisa diberikan untuk orang lain gitu ya, yang itu bisa diberikan untuk kemanfaatan bagi orang lain gitu kan. Nah sehingga disitulah akan mulai tumbuh sifat tanggung jawab di diri teman-teman. Nah, itu akan memunculkan sifat yang terakhir, yaitu adalah dapat dipercaya gitu ya. Misalnya nih teman-teman punya karakter pembelajar ya, kemudian berani gitu kan mengambil kesempatan, mengambil keputusan gitu kan, sudah mandiri gitu kan, dan niatnya juga ikhlas gitu kan. Maka teman-teman akan senantiasa belajar gitu ya, menggunakan aktivitasnya itu, aktivitas apapun itu, baik ketika misalnya kuliah, baik ketika aktivitas di kerelawanan atau mungkin aktivitas sehari-hari, itu juga untuk belajar gitu kan, sehingga kemudian teman-teman punya kompetensi gitu ya, punya kapasitas dirinya gitu kan, yang itu akan menjadi modal bagi teman-teman untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Misal teman-teman apa namanya rajin untuk apa namanya awalnya ya ikhtiar aja, relawan aja membersihkan sampah-sampah di sungai gitu kan, tapi kemudian ketika teman-teman belajar caranya, kemudian teman-teman rutin ya, karena teman-teman ikhlas lillahi ta'ala, jadi meniatkan itu sebagai amal yang istiqomah rutin gitu kan, pasti semakin hari teman-teman akan tahu cara membersihkan sampah di sungai ini yang paling bagus seperti apa, ada nggak sih alat bantunya, sehingga teman-teman kemudian akan ahli di situ gitu. Dan itulah yang disebut sebagai kapasitas itu, ketika ada orang yang ingin belajar maka teman-teman punya kemampuan di situ ya. Dan itulah yang kemudian akan menjadi daya tawar, sehingga kemudian teman-teman bisa memiliki karakter yang terakhir ini, yaitu adalah dapat dipercaya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika kemudian sudah mulai akil balik gitu kan, dengan karakter-karakter yang tadi, maka beliau mendapatkan gelar sebagai al-amin ya, dititipi apa namanya harta-harta ya, amanah-amanah dari orang-orang kafir Quraisy ya. Bahkan ada orang-orang kafir Quraisy, pemuka kaum kafir Quraisy itu yang mereka membenci dakwah Rasulullah SAW. Tetapi untuk urusan penitipan harta tetap mempercayakan kepada beliau, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kontradiktif. Tetapi apa? Uh, Ya siapa lagi yang mesti dipercaya saat itu selain Nabi Muhammad SAW? Gitu. Artinya apa? Kalau kita punya sifat-sifat tadi, ya, punya apa namanya sifat-sifat yang tadi dibahas di awal itu ya, dan itu sifat tersebut tadi membuat diri kita memiliki sebuah kompetensi gitu ya, memiliki sebuah menjadi punya kapasitas gitu kan. Nah maka kalaupun ada orang yang nggak suka sama kita, mereka tetap akan mempercayakan kepada kita karena ya kita emang benar-benar sudah profesional di situ, sudah pro gitu kan, sehingga siapa lagi yang kemudian bisa diberikan amanah untuk ini selain kita. Nah, makanya inilah yang kemudian seringkali ketika di forum-forum kerelawan itu sering dibahas ya, bahwa kemudian kegiatan kerelawanan itu bukan tentang kemudian kita ini memberikan manfaat buat orang lain, ya. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa belajar dari kegiatan tersebut untuk kemudian membentuk pribadi kita, gitu kan. Itu yang sebenarnya jauh lebih apa namanya berdampak gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan kerelawanan nih, dan kemudian teman-teman merasa sudah memberi ini itu dan seterusnya menghitung-hitung gitu kan, maka akhirnya akan mentok sampai situ. Lama-lama bosen, lama-lama kemudian capek, lama-lama kemudian akhirnya ya udahlah aku udah selesai, udah berkeluarga, udah nggak ini lagi gitu. Tapi ketika kemudian teman-teman itu apa namanya bertahan di situ, fokuslah di satu kegiatan kerelawanan, misalnya teman-teman tadi ya bersih-bersih sungai, atau mungkin ketika ada bencana alam turun, atau kemudian sesederhana teman-teman mengajar TPA, sesederhana misalnya teman-teman jadi merbot di masjid gitu kan, apa namanya dan seterusnya ya. Nah itu kayak gitu-gitu, ketika teman-teman fokus di situ terus gitu ya, yang kecil-kecil dilakukan terus-terus, maka eh, itu akan membentuk karakter teman-teman gitu ya. Dan itu yang kemudian harus kita tanamkan dari awal, bahwa kemudian ketika kita ikut suatu kegiatan kerelawanan, itu bukan kemudian kita sedang ingin memberikan kepada orang lain. Oke, kita ingin memberikan sesuatu yang kita miliki, kita punya kompetensi ini, itu, dan seterusnya. Tetapi lebih jauh dari itu, pada hakikatnya kita sedang ingin belajar bagaimana kemudian membentuk diri kita itu menjadi pribadi yang memiliki karakter-karakter yang unggul gitu ya. Dan saya rasa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup gitu ya,
Ketika kemudian teman-teman aktif di kegiatan relawan sejak dini gitu, sejak mahasiswa gitu ya, atau mungkin bahkan sejak masih pelajar gitu ya, dan kemudian teman-teman belajar betul dalam setiap aktivitas kerelawanan gitu kan. Uh, saya pikir nih itu paling tidak teman-teman akan memiliki karakter-karakter yang unggul, dan itu akan kemudian sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman sudah bekerja, sudah berkeluarga, berkehidupan di masyarakat gitu ya. Dan ya paling tidak itu akan bermanfaat ketika kemudian nanti teman-teman sudah masuk ke jenjang-jenjang tersebut. Nah, makanya jangan pernah patah semangat gitu ya, jangan pernah bosen gitu ya. Ya namanya manusia kadang muncul lah kayak gitu kan. Tetapi jangan kemudian terus-terusan. Selalu niatkan lillahi ta'ala ya, belajar ya, kemudian ambil kesempatan ya buat keputusan-keputusan ya, insya Allah itu nanti akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu ya teman-teman ya, mungkin untuk malam hari ini ya kita belajar tentang sifat-sifat tentang keteladanan Rasulullah SAW, tentang kerelawanan gitu ya. Semoga dengan itu bisa memperkuat semangat kita, menambah inspirasi bagi kita agar kita bisa lebih maksimal lagi ya, dalam beraktivitas gitu ya. Mungkin gitu, kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Mohon maaf dengan keterbatasan ini ya. Karena tadi sebenarnya udah bikin slide gitu, tapi qadarullah gitu kan. Saya bikinnya di komputer di rumah mertua gitu ya. Pas pulang ke rumah jadi belum di copy jadi ketinggalan. Untung masih ada catatan jadi kita pakai dulu. Jadi ya teman-teman ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.